Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asteo Syatila, semester 7 dari kelas A. Di sini izinkan saya untuk menganalisis salah satu video, salah satu cuplikan dari film Dirnatan. Nah, di sini saya akan memutarkan satu cuplikan video, cuplikan dari sebuah film ya, yang berasal dari TikTok, dari akunnya Rian Babantas. Oke. Tapi juga banyak. Kali. Bentar deh. Buat apa? Sorry. Sebelumnya ini buat lu. Ini paket internet. Rumah gue udah ada wifi. Tapi juga banyak. Kalau banyak, kenapa chat gua nggak pada dibalas? Oke, sampai sana dulu. Nah, di sini kita memperhatikan bahwa ya kita bisa mengetahui bahwa dari video ini ada beberapa kalimat yang mana di sana kita bisa menganalisis secara pragmatik ya, teman-teman. Nah, yang pertama di kalimat tadi kan bilang katanya sal bentar. Iya, kenapa? Terus tiba-tiba Nathan ini mengeluarkan uang sekitar tadi ada 50 ribuan 100 ribu ya. 100 ribu dikeluarin, terus tiba-tiba nanya buat apa gitu. Nah, pertanyaan buat apa ini itu sebenarnya secara pragmatik dari segi konstatifnya itu kan merupakan pertanyaan ya. Jadi bukan termasuk bisa benar bisa salah, jadi masuknya kepada performatif. Kemudian yang kedua dari segi lokusi per lokusi. Secara lokusi itu kan berarti kata-katanya ya sekedar kata-kata yang keluar dari mulutnya Salma terus kedengaran ke telinganya Nathan, itu secara lokusi. Adapun secara ilokusi mungkin kita bisa aja nganggap kalau pertanyaan itu lumrah buat apa. Tapi dengan konteks di mana Nathan yang tiba-tiba ngasihin uang sejumlah 100 ribu, itu kita bisa mengindikasikan bahwa ada konsep perlokusi dari diri Salma. Mungkin aja dia bisa aja ngerasa ini maksudnya orang ngapain gitu ngasihin uang gitu. Atau jadi maksudnya pertanyaan itu tuh ya saya nggak butuh-butuh banget uang gitu. Itu. Adapun untuk perlokusinya itu untuk perlokusinya itu adalah sebuah sugesti agar si Nathan itu nggak ngasihin uang gitu. Sehingga kan Nathannya kemudian bilang, oh iya maaf, ini uang ini saya kasih buat beli paket internet katanya. Nah, di saat Nathan bilang kayak gitu, secara konstatif itu bukan sebuah pernyataan yang bisa benar bisa salah, jadi bukan berita, jadi bisa dibilang itu masuk ke performatif. Kemudian selanjutnya dalam masalah lokusi, secara lokusi itu ya apa adanya, kemudian secara ilokusinya itu nanti akan terjawab di akhir. Jadi sebenarnya si ucapannya itu bukan semata-mata dia mau memberikan uang untuk beli internet. Jadi ada maksud tersendiri. Nah, adapun untuk perlokusinya di sini merupakan untuk perlokusinya itu sugesti agar nanti mungkin ya dijelasin di akhir karena nanti jawabannya ada di akhir maksudnya itu gitu. Nah, adapun secara kalimat langsung atau tidak langsung ini dua-duanya sebenarnya mengandung kalimat merupakan kalimat yang tidak langsung karena ada makna tersirat. Jadi baik dari pertanyaan sama yang bilang ada apa atau buat apa itu sama ucapannya Nathan yang bilang ini uang buat kamu beli paket internet. Nah, itu sama-sama ada makna tersirat di dalamnya. Kemudian secara literal atau tidak literal
itu untuk pernyataan Salma sendiri itu sebenarnya hampir masuk kepada tidak literal ya, meskipun bisa aja kita masukin kepada literal karena secara faktanya itu kan emang bisa aja cuma sekedar nanya buat apa gitu, karena kan posisinya bingung gitu, maksudnya ini buat apa gitu. Nah kemudian untuk pernyataan Nathan tersendiri itu maksudnya beda. Jadi saat dia bilang paket internet itu maksudnya bukan masuk ke internet itu gitu. Jadi bukan kalimat literal, tapi maksudnya ke tuturan maaf ya. Tuturan tidak literal. Nah, itu. Kemudian selanjutnya di sini sama jawab kalau misalkan dia nggak butuh uang itu karena wifi-nya, dia punya wifi, dia kuota juga banyak gitu. Itu perkataan dari Salma tersendiri. Nah, ini kalimat ini, tuturan ini yang Salma ucapin ini itu secara konstatif performatif itu dia merupakan kalimat konstatif. Karena itu kan bentuknya berita. Saat dia bilang kalau misalkan dia punya wifi, dia punya kuota banyak, itu bisa aja ada jadi mengandung apa ya? Bisa aja benar, bisa aja salah gitu. Jadi maksudnya ke konstatif bukan performatif. Karena bentuknya kayak berita gitu. Karena namanya kabar itu kan bisa benar bisa enggak gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya yang terus selanjutnya untuk lokusi dan perlokusi. Nah, dalam hal ini ucapan Salma tadi yang bilang kalau dia nggak butuh, kalau dia punya wifi dan dia punya kuota, itu kan bilangnya kayak gitu ya. Kenapa di rumahnya itu banyak ada wifi, terus dia punya kuota banyak. Nah, itu mengandung secara lokusinya pasti ada ya, semua tuturan pasti ada. Nah, di sini juga ucapan Salma ini mengandung ilokusi. Jadi ada makna lain saat dia bilang dia punya wifi, dia punya kuota yang banyak. Maksudnya apa? Maksudnya dia nggak perlu tuh uang dari Nathan itu gitu. Nah, kemudian untuk perlokusinya, nah itu sugesti biar si Nathan ini nggak ngasihin uang ke Salma. Kemudian selanjutnya Nathannya bilang kalau misalkan terus kenapa kalau misalkan emang kuotanya banyak, kenapa balasannya nggak dibales gitu saat dia nge-SMS nge-WA gak dibales gitu. Nah, ini berkaitan sama yang tadi ucapan Nathan. Jadi pertanyaan yang tadi itu punya makna tersirat dan mana maknanya itu ada di yang terakhir ini. Nah, jadi kalimat yang terakhir ini merupakan makna tersirat dari pertanyaan yang tadi. Bukan pertanyaan yang di akhir ini itu merupakan makna tersirat dari yang tadi Nathan lakuin, apa yang Nathan tuturkan gitu. Jawabannya lah kalau misalkan dalam ilmu balagoh ini bisa dibilang wajhu syibahnya gitu. Jadi ini secara jadi maksud yang sebenarnya dari apa yang ingin Nathan sampaikan. Nah, adapun secara pragmatiknya untuk konstatif dan performatif kalimat pertanyaan ini itu pasti maksudnya ke performatif karena itu tidak mengandung unsur benar dan unsur salah, itu maksudnya kan pertanyaan. Kemudian selanjutnya dari lokusi perlokusi. Nah, ini sebenarnya masih punya maksud lain. Jadi ada maksud lain dari pertanyaannya. Pertanyaan saat Nathan menanyakan terus kenapa SMS-nya gak dibales gitu, saat emang dia punya kuota dan punya wifi juga, itu menyiratkan satu hal yang mana dia mengindikasikan bahwa ya udah kalau misalnya punya kuota jawab dong gitu. Nah, itu secara ilokusinya. Dan adapun perlokusinya, nah itu sugesti bahwa si Salma ini ke depannya ya kalau misalkan Natanya
ngasih SMS atau bukan WA ataupun apa, dibales lah gitu. Itu. Kemudian secara lokusi udah. Kemudian secara tuturan langsung dan tidak langsung. Nah, dua kalimat ini itu merupakan kalimat tidak langsung ya, karena memiliki maksud lain dari apa yang mereka ucapkan. Kemudian selanjutnya secara literal dan tidak literal itu dua-duanya juga sama-sama tidak literal. Jadi apa yang dikatakan itu berbeda jauh dari bukan konteks dari teksnya gitu. Saat misalkan dia bertanya soal WA tapi maksudnya ke jawablah gitu. Jadi beda lah. Maksudnya ke kalimat tidak literal. Oke. Kemudian dari segi maksim. Dari segi maksimnya secara maksim maksim kerjasama ini sebenarnya masuk ya, karena pada intinya saat misalkan dia nanya buat apa, buat itu dijawab buat ini gitu, itu sesuai kaidah, sesuai grammarnya gitu. Nah, kemudian secara maksim kesopanan ini sebenarnya mereka ini dua temen yang mana bisa aja termasuk sopan karena dua-duanya sama-sama temen lah. Jadi mau bicara kayak gitu pun ini. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari maksim kesopanan yang 6 itu, ini sebenarnya sudah menyalahi. Karena pada dasarnya yang namanya maksim kesopanan itu kan yang bertanya, yang bertutur itu selalu merugikan diri sendiri. Tapi di sini justru si Nathan ini menyalahi maksim kesopanan itu, di mana dia bukan merugikan diri sendiri, tapi dia justru merugikan si Salma ini gitu. Nah, itu mungkin beberapa ulasan, beberapa analisis dari cuplikan film Dear Nathan ya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.